Masa buruh yang berasal dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak berunjuk rasa di kawasan DPR dan ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Salah satu hasil pertemuan ini adalah pembentukan UU Ketenagakerjaan yang melibatkan buruh. Namun bagaimana hasil pertemuan ini secara keseluruhan, lalu apa yang menjamin gestur ini bukan gula-gula di Hari Buruh? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan dua narasumber saya, dengan Koordinator Dewan Buruh Nasional ataupun KASBI, dengan Bu Nining Elitos, dan juga saya sapa narasumber saya selanjutnya ada Pak Fat Pahdepi, Deputi 1 Badan Komunikasi atau Bakom RI. Selamat malam Mbak dan juga Mas. Selamat malam, Mbak. Mhm. Baik, saya mau ke Mbak Nining terlebih dahulu. Mbak Nining, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda ikut berdemonstrasi di DPR, kemudian ada beberapa teman-teman perwakilan buruh yang diajak masuk. Bagaimana sebenarnya hasil pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR? Tuntutan ataupun hal-hal apa saja yang ditekankan oleh teman-teman buruh untuk dilaksanakan di parlemen? Ya, dalam momentum peringatan 1 Mei, Gerakan Buruh Bersama Rakyat melakukan demonstrasi di depan DPR RI gitu ya. Tidak hanya kaum buruh, ada kaum tani, nelayan, mahasiswa, pelajar, perempuan, masyarakat sipil lainnya menyampaikan bahwa problem hari ini adalah problem yang mendasar Ya. tentang persoalan ketimpangan, ketidakpastian gitu ya, terus termasuk juga semakin menyempitnya ruang-ruang demokrasi. Mhm. Nah, kita tahu belakangan terakhir Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah menjadi bahan yang kemudian memang menjadi landasan kaum buruh dan rakyat untuk melakukan penolakan, yang akhirnya menjadi ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki karena inkonstitusional bersyarat gitu ya gitu. Nah, tadi memang perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat ditemui oleh pimpinan DPR, tapi kita menyampaikan tuntutan yang mendasar yang dikehendaki oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia. Di mana kita tahu semakin jauhnya harapan kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan gitu ya, mendapatkan keadilan, terus kemudian ruang demokrasi dan juga tentang peningkatan kesejahteraan. Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini semakin memberikan fleksibilitas tenaga kerja, yang buruh mudah di PHK, buruh dibayar murah, ruang kebebasan demokrasi semakin mengecil gitu ya, terus kemudian penggusuran tanah-tanah rakyat masih banyak terjadi, terus kemudian masyarakat sipil dilakukan kriminalisasi, pemidanaan, bahkan teror yang didapatkan oleh rakyat. Sehingga kita mendesak bagaimana pengurus negara ini sudah hentikan melakukan sistematis ketimpangan gitu ya, pemiskinan, penindasan, penghisapan terhadap rakyat Indonesia, termasuk eksploitasi sumber daya alam kita. Nah, kita menyampaikan bahwa kita menghendaki ada sebuah regulasi yang memang menciptakan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan perlindungan, meningkatkan persoalan kesejahteraan, meningkatkan ruang aman bagi semua rakyat Indonesia. Oke. Ya gitu. Itu yang kita lakukan. Tidak hanya sekadar formalitas gitu untuk Oke. bahwa undang-undang ini untuk dilahirkan kepentingan segelintir orang, tapi negara harus hadir menciptakan tadi yang saya sebut gitu ya gitu. Oke, Karena baik. kita tahu sampai hari ini semakin jauh dari hal-hal tersebut. Oke, Bu Nining, Penderitaan ini semakin artinya kalau saya boleh resume begitu ya, berarti ada beberapa poin, misalnya untuk masalah ketidakpastian, ketimpangan, kemudian juga tadi disampaikan soal Omnibus Law, ini artinya kan mengerucut pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, regulasi yang Anda sebutkan tadi bisa mempersempit ketimpangan tersebut, kemudian juga ada pembukaan revisi Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Nah, dari hasil pertemuan tadi, seperti apa keterlibatan buruh untuk bisa merevisi beberapa undang-undang yang memang berdasarkan putusan MK memang harus direvisi dalam waktu dekat, termasuk soal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Iya, kita tahu tradisi buruk selama ini kan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna ya gitu. Terus kemudian bagaimana syarat melahirkan sebuah undang-undang itu juga harus dipenuhi, termasuk material yang kemudian apa yang menjadi masalah atau problem mendasar rakyat hari ini. Itu Oke. yang harus menjadi penting ya gitu. Nah, karena kita tahu gitu, problem-problem mendasar rakyat hari ini kan tidak menjadi bagian prioritas yang serius. Maka di 1 Mei, kenapa kita masih turun ke jalan mendesak
kekuasaan untuk bagaimana menjalankan mandat dari konstitusi negara. Jangan sampai rakyat turun ke jalan selalu ditensi dengan makar, melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Enggak, kita mengingatkan agar mereka berjalan di apa yang menjadi mandat konstitusi. Jangan kemudian yang melakukan kritikan dianggap orang yang tidak cinta terhadap bangsa Indonesia, yang selalu dianggap beretika, padahal yang merusak bangsa ini, yang membiarkan eksploitasi, justru tidak beretika dan tidak beradab. Oke, Bu Nining, maaf saya potong. Ini tadi berdasarkan informasi yang saya baca juga di media, salah satu poin yang disampaikan oleh pimpinan DPR ini adalah sebenarnya juga didorong pihak buruh untuk mengkaji terlebih dahulu soal misalnya revisi Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan poin-poin yang ingin dibahas ataupun disoroti dalam hal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diminta nantinya ada keterlibatan buruh di situ, sehingga nanti teman-teman buruh akan seperti apa? Apakah akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu kemudian mengajukan dalam waktu dekat poin-poin soal Undang-Undang Ketenagakerjaan atau seperti apa? Ya, sebenarnya organisasi serikat buruh sudah bukan hari ini saja ya yang memberikan masukan pandangan terhadap pengurus negara. Sebenarnya kita sudah melakukan upaya bagaimana sebelum kita aksi May Day pun pernah melakukan diskusi juga dengan pimpinan DPR untuk bagaimana ada keseimbangan agar mendengarkan apa yang menjadi persoalan mendasar rakyat tentang upah yang semakin murah, ketidakpastian kerja, kehidupan yang semakin memiskinkan gitu ya. Makanya kita mendesak agar ada tentang standarisasi hidup layak nasional gitu ya, upah layak nasional, terus kemudian pekerjaan yang memanusiakan orang sehingga ada ruang aman dan jaminan buat rakyat Indonesia. Tidak hanya sekedar regulasi yang kita tenda, tapi beberapa poin yang kita lakukan itu juga menjadi penting, termasuk ruang-ruang kritik ini juga tidak boleh dikriminalisasi gitu. Kita tahu situasi hari ini justru ruang demokrasi juga semakin dipersempit. Itu yang sebenarnya kita lakukan dan kita sudah memberikan masukan jauh sebelum aksi May Day pun kita juga sudah memberikan masukan. Nah, harapan kita adalah melibatkan semua stakeholder yang bermakna, tidak hanya sekedar undangan kita memberikan catatan tapi kemudian akhirnya goal endingnya juga tidak membuat bahwa apa yang menjadi suara-suara rakyat kan, kegelisahan rakyat. Saya mau beralih ke Pak Fat terlebih dahulu. Pak Fat, ini kalau bicara soal Hari Buruh tadi ditekankan oleh Bu Nining begitu ya, bahwa ini jangan sampai jadi normatif atau formalitas saja. Kalau kita berkaca dari pidato dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu aja menyoroti soal outsourcing. Kemudian hingga saat ini ada beberapa juga kritik dari teman-teman buruh bahwa hingga saat ini sistem outsourcing masih belum jelas. Di tengah beberapa janji Presiden Prabowo kepada buruh yang masih belum terlaksanakan, ada juga sejumlah kado yang hari ini diberikan oleh Presiden Prabowo begitu ya. Soal, saya catat setidaknya ada 3, pembentukan Satgas Mitigasi PHK, kemudian perlindungan pekerja transportasi online, hingga pembangunan rumah dan juga daycare di dekat kawasan industri. Bagaimana Anda menjawab ini ketika pemimpin janjinya di tahun lalu belum terrealisasi, tapi di tahun ini sudah memberikan gula-gula lagi bagi kaum buruh? Apakah menurut Anda Presiden tidak begitu serius untuk memberikan keseriusan kepada teman-teman buruh? Baik, Diana, terima kasih. Pertama, hari ini kan kita bisa melihat bahwa ada satu display yang sangat jelas gitu ya, bahwa Presiden bersama-sama dengan teman-teman buruh tadi pagi, selain mendengarkan aspirasi dari teman-teman buruh, Presiden juga memberikan sejumlah kabar bahagia gitu dan yang disambut secara antusias oleh teman-teman buruh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh. Memang harus diakui ada beberapa hal yang masih dalam pekerjaan rumah pemerintah untuk terus dituntaskan. Tapi hari ini kita bisa melihat bersama-sama dengan adanya banyak progres gitu ya dan perkembangan yang positif untuk mendukung atau memastikan kesejahteraan kaum buruh bisa tercapai sebagaimana yang diaspirasikan oleh teman-teman buruh. Saya kira itu bentuk komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan dan terus memastikan bahwa janji-janji untuk bisa mensejahterakan kaum buruh itu bisa terlaksana dengan baik. Tadi pun kita lihat seperti di gambar di televisi ini, kaum buruh atau teman-teman buruh ini memberikan atau menyampaikan aspirasinya kepada DPR
untuk bisa mempercepat gitu ya proses legislasi undang-undang yang mendukung kesejahteraan kaum buruh. Ini juga satu display demokrasi yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat hari ini, dan saya pastikan pemerintah sebagai eksekutif bersama-sama dengan teman-teman buruh akan terus bekerja keras gitu ya untuk memastikan apa yang diaspirasikan tadi bisa terrealisasi sebagaimana yang diharapkan. Tadi kalau kita lihat Diana dari pidato Bapak Presiden, kita bisa melihat bukan hanya kado yang diberikan ya, tadi 3 hal itu, ada Satgas mitigasi PHK, kemudian juga ada kepastian untuk kaum ojol gitu ya, teman-teman ojol ini mendapatkan hak yang lebih tinggi gitu ya, sehingga potongannya tidak terlalu besar dari pihak aplikator, dan juga ada bantuan rumah, kemudian juga daycare dekat tempat kerja dan seterusnya. Di saat yang sama sebetulnya ada banyak program pemerintah yang sudah dipastikan gitu ya, misalnya kenaikan upah minimum tahun 2025 itu sebesar 6,5%, kemudian juga pemerintah mendorong upah minimum 2026 itu naik 5-8% menyesuaikan kondisi di setiap provinsi. Kemudian juga BSU akan terus diupayakan. Tahun 2025 kita melihat juga ada 15 juta pekerja atau buruh sudah mendapatkan BSU dengan nominal Rp600.000 per orang. Dan berbagai macam program yang terus diupayakan melalui berbagai kementerian gitu ya yang terkait. Saya ingin memastikan di sini bahwa pemerintah akan bekerja keras gitu ya, dan turut memastikan bahwa aspirasi dari teman-teman buruh ini bisa terlaksana. Bahwa ada kerja-kerja yang harus dilakukan bersama gitu ya, negosiasi yang dilakukan dengan dunia usaha, itu juga kan menjadi tugas pemerintah untuk menjaga titik kesetimbangan agar semuanya berjalan di rel yang benar gitu ya, dan juga semua pihak bisa mendapatkan atau mencapai aspirasinya dengan baik. Tapi saya pastikan dari pidato Bapak Presiden tadi kita bisa dengar dengan jelas, bukan hanya retorika tapi juga diimplementasikan ke dalam kebijakan yang teknis yang mendorong atau mendukung kesejahteraan teman-teman buruh. Begitu Diana. Oke, baik. Saya mau Bu Nining untuk menanggapi. Tadi sudah ada statement dari Deputi 1 Bakom, Pak Fuad menyebutkan, oke lah mungkin memang ada beberapa sektor yang masih harus menjadi PR bersama begitu. Tetapi ada sejumlah kerja dan juga kebijakan yang memang sudah nyata dirasakan oleh kaum buruh. Benarkah beberapa kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ini turut dirasakan membuat janji buruh sejahtera itu semakin terbilang terrealisasikan, Bu Nining? Ya, saya ini setiap hari bertemu buruh, setiap hari melakukan pendampingan terhadap buruh dan rakyat Indonesia gitu ya. Saya melihat dari statement itu tadi berbanding terbalik, di mana hari ini buruh yang di PHK semakin terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pembiaran, bahkan kemudian banyak menjadi justifikasi regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan pengusaha nakal yang membuat buruh banyak menjadi korban gitu ya gitu. Terus kemudian kalau bicara tentang besaran dari kenaikan upah, kita harus lihat dong dengan realita, dengan bagaimana dengan kenaikan yang tidak seimbang dengan begitu lamanya, dan sampai hari ini kita sangat jauh dari apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara, apalagi undang-undang tenaga kerjaan tentang kebutuhan hidup layak. Artinya kita harus membuat ada standarisasi yang harus bisa dipenuhi oleh kaum buruh. Bagaimana mungkin kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan, kalaupun kemudian apa yang diproduksi untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari saja, buruh harus terjebak dalam hutang pinjol, buruh harus terjebak dengan judi, dengan kriminal gitu ya. Itu yang kemudian itu yang kita hadapi hari. Terus kemudian belum lagi persoalan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum atas dasar penyimpangan hukum yang masih minimal pun masih cukup banyak terjadi. Saya melihatnya itu hanya retorika gitu ya gitu. Tahun yang lalu saya ingat gitu Satgas PHK, tapi apa yang kemudian dirasakan manfaatnya untuk kaum buruh sampai hari ini? PHK yang selalu menjadi korban utama dari berbagai macam situasi, krisis, situasi pandemi, adalah kaum buruh gitu loh, yang hari ini menjadi
tulang punggung roda ekonomi. Bagaimana mungkin kita bicara persoalan pertumbuhan ekonomi kalau kemudian dari pendapatan ketidakpastian kerja rakyat Indonesia yang kemudian akhirnya membuat rakyat harus mengikat pinggang gitu ya, gitu. Mengangkat pinggang dalam arti semakin minim, hutangnya semakin menumpuk gitu. Untuk memenuhi kebutuhan dasar saja semakin sulit gitu. Itu yang harus kita lihat. Baik, saya potong sebentar dialog kita, Bu Ninding dan juga Pak Fat. Kita beralih sejenak, ini ada aksi unjuk rasa di Hari Buruh Internasional ataupun May Day hari ini di Bandung, Jawa Barat yang berlangsung ricuh. Kita akan langsung bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi. Selamat malam, Kiki, bisa Anda jelaskan di sana bagaimana situasinya di sana? Apakah memang sudah ada penjagaan pihak kepolisian dan kronologisnya benarkah memang kondisinya ricuh? Silakan laporan Anda, Kiki. Aksi unjuk rasa yang kemudian sempat terjadi dan memang saat ini situasinya lebih kondusif dibandingkan pada pukul 18 sore atau malam hari tadi, Diana, karena memang sempat terjadi kenaikan eskalasi di kawasan Taman Sari Kota Bandung, Jawa Barat ini. Kalau Anda lihat di visual saat ini memang situasi arus lalu lintas sudah mulai lancar, tapi kondisi ini berbeda karena tadi sempat ada sejumlah massa berseragam berwarna serba hitam ini berada di kawasan ini, begitu Diana. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan pembakaran sebuah gedung tepat berada di sebelah sana yang saat ini memang sudah berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran yang beberapa saat lalu sudah datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Tadi apinya cukup tinggi membumbung di kawasan Taman Sari yang diketahui bangunan yang kemudian dibakar ini merupakan pos polisi dan juga ada warung yang kemudian berada di sebelah dari pos polisi tersebut. Bahkan tadi situasinya sempat memanas karena memang sejumlah massa yang menggunakan pakaian serba hitam ini juga sempat memblokade jalan kawasan Taman Sari ini sehingga memang situasi arus lalu lintas tadi tersendat di sejumlah arah, begitu ya. Beberapa arah ini sempat stuck, tidak bergerak sama sekali karena aksi blokade yang kemudian dilakukan oleh aksi massa. Tapi tadi beberapa waktu lalu mungkin sekitar 15 menit ke belakang pihak kepolisian ini langsung melakukan pukulan mundur kepada sejumlah aksi massa yang kemudian berada di kawasan Taman Sari ke berbagai arah sehingga memang situasi seperti ini langsung terlihat di kawasan ini, begitu ya. Tadi kami sempat melihat bagaimana masyarakat ini memberikan massa ini kemudian bergerak mundur ke berbagai arah, begitu. Kita akan coba melihat begitu. Nah, ini Diana, Anda bisa lihat di depan layar ini adalah sejumlah polisi yang membawa sejumlah peralatan, begitu, dan juga saya belum bisa melihat dengan jelas. Mulai bergerak ini ya, mulai bergerak ke arah gedung sate. Oh, oke. Ke arah sebaliknya, ke arah Pasteur ini ya. Ini adalah sejumlah anggota polisian, barikade kepolisian yang kemudian membawa sejumlah pengamanan alat dan mulai bergerak begitu. Termasuk juga kita melihat di arah Taman Sari bawah, Diana, ada juga sejumlah pihak kepolisian yang kemudian sudah mulai bergerak ke kawasan Taman Sari ini. Dan memang perlu kita waspadai, kita harus mengambil dari titik aman untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman, begitu. Diana, kalau saya coba deskripsikan kepada Anda, ada satu speaker yang kemudian disuarakan oleh pihak kepolisian, begitu, di titik ini untuk kemudian Oke, baik. Sebentar, kita coba lihat. Baik, pihak kepolisian ini sudah mulai melakukan pengamanan di titik ini. Ini adalah pihak kepolisian yang sudah mulai bergerak ke arah jalan Taman Sari bawah menuju ke Taman Sari atas, begitu ya. Ini dia pasukan kepolisian dan juga Brimob, Diana, yang bisa kita gambarkan. Situasinya memang cukup ini ya, Diana, ya, cukup hektik begitu karena memang tadi aksinya cukup memuncak dan juga memanas di kawasan Taman Sari ini, Diana. Oke, Kiki, baik, mungkin Anda dan juga tim ini bisa bergerak ke titik yang lebih aman supaya bisa tetap melaporkan kepada pemirsa CNN Indonesia tapi dalam situasi yang terkendali. Tapi Kiki, kronologisnya seperti apa? Kenapa bisa ricuh? Awalnya apakah memang ada aksi lempar-melempar atau seperti apa? Ada provokasi dari massa atau memang massa diminta untuk membubarkan diri tapi kemudian menolak? Seperti apa, Kiki?
Iya, Diana, sebetulnya kami dari siang sudah melakukan peliputan terkait dengan Hari Buruh di kawasan Kota Bandung ini. Kami memantau di 2 titik, sebetulnya pertama di kawasan Gedung Sate Kota Bandung dan juga di kawasan DPRD Provinsi Jawa Barat yang memang lokasinya berdekatan begitu, tidak begitu jauh begitu. Kami pantau dari pukul 11 dan pada akhirnya sejumlah masa aksi yang berasal dari teman-teman mahasiswa ini mulai tiba sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya tidak banyak sebetulnya, Diana, begitu ya, hanya sekitar puluhan orang yang kemudian datang dan mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dengan di momen Hari Buruh ini begitu. Total ada sekitar 7 tuntutan dan mereka berhasil dan pada pukul 18 mereka membubarkan diri, Diana. Kemudian kami bergerak untuk kembali ke kantor sebetulnya, tapi kami melihat di satu titik ini di kawasan Taman Sari tiba-tiba ada sejumlah massa berpakaian serba hitam yang kemudian berkumpul di kawasan ini. Jadi kami pastikan bahwa ini adalah kelompok yang berbeda dari teman-teman yang kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dengan yang berada di kawasan Taman Sari Kota Bandung ini. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu menggunakan alma mater dari masing-masing kampus, sementara di sini memang menggunakan pakaian serba hitam di kawasan ini. Dan memang tadi aksi unjuk rasanya semakin meningkat eskalasinya ketika ada pembakaran sebuah gedung yang kemudian itu merupakan bangunan atau pos polisi yang ada di titik tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian sudah mulai masuk dan juga bergerak menuju ke kawasan arah Pasteur ini sebelumnya ya. Sebetulnya ini arah Pasteur yang kemudian untuk melihat bagaimana pergerakan itu baik dan melihat bagaimana mereka akan memukul mundur para aksi massa yang kemudian berlarian ketika pihak kepolisian ini mulai tiba di kawasan Taman Sari Kota Bandung ini. Diana. Baik, Kiki mungkin Anda bisa gambarkan bagian ataupun ruas jalan mana saja yang ditutup, kemudian ruas mana yang tadi yang Anda sebutkan ini lalu lintas sudah bisa dilalui oleh kendaraan begitu, atau area-area mana yang masih harus dihindari oleh masyarakat yang sekiranya hendak beraktivitas di area sana? Iya, yang jelas Diana, karena ini merupakan libur panjang, diprediksi juga sejumlah masyarakat memasuki kawasan Kota Bandung untuk berwisata dan lain sebagainya. Satu informasi untuk Anda, pastikan Anda menghindari jalur Taman Sari, itu pertama, kemudian kawasan Juanda, Dago, Cikapayang, dan juga sekitarnya juga pastikan Anda hindari, termasuk juga bagi Anda yang kemudian akan mengarah ke kawasan Pasteur begitu ya. Karena kalau misalkan melihat dari pergerakan pihak kepolisian dari Polres Tabes Bandung dan juga Polda Jawa Barat ini mulai bergerak ke arah Pasteur begitu ya, ke arah Pasteur begitu, RSAS sekitaran situ, Sukajadi dan juga sekitarnya untuk kemudian memukul mundur sejumlah massa yang kemudian bergerak mengarah ke sana begitu. Dan memang kalau saya coba lihat di kawasan Taman Sari ini sama sekali tidak terlihat aktivitas masyarakat dan nampaknya di Taman Sari bawah sana sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas yang kemudian akan mengarah ke kawasan Taman Sari atas begitu. Kami melihat di sini adalah anggota kepolisian yang bersiap siaga untuk mengamankan kawasan Taman Sari ini begitu ya. Jadi ini menjadi catatan bagi Anda untuk hindari jalur Taman Sari, kemudian juga jalur Dago, termasuk juga kawasan Dago Cikapayang. Karena memang jalur-jalur ini nampaknya ditutup untuk sementara waktu oleh pihak kepolisian untuk kepolisian bisa melakukan pengamanan terkait dengan masa aksi unjuk rasa yang kemudian terjadi di kawasan Taman Sari ini begitu. Kami belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih jelas meskipun tadi kami sempat melihat ada beberapa pejabat dari kepolisian begitu untuk meminta konfirmasi bagaimana ini arah pergerakan pengamanan yang kemudian akan dilakukan, tapi menolak untuk juga diwawancara oleh kami. Jadi kami masih melihat dan juga meraba bagaimana situasi yang kemudian terlihat di kawasan Taman Sari Kota Bandung ini. Nah ini dia kepolisian yang masih bersiaga nih paling belakang. Sementara kalau misalkan di sisi kanan saya sebelah sini, nah ini foto jurnalis kami Helmi Suryanegara memastikan bahwa ini adalah titik yang kemudian harus diamankan dari warga sipil begitu. Masyarakat dialihkan tidak melewati jalan Taman Sari ini untuk mengarah ke berbagai tempat, sehingga memang ini menjadi langkah yang tepat bagi masyarakat untuk menghindari titik aksi yang kemudian sempat terjadi di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat ini, Diana. Oke, baik Kiki. Kalau tadi berdasarkan cerita Anda, ada sejumlah fasilitas yang dibakar, tadi gedung, koreksi kalau saya salah. Apa saja dampak kerusakan yang sepandangan mata Anda lihat sampai dengan malam hari ini, Kiki?
Baik, Diana, kita akan coba bergerak ke sana ya untuk melihat secara langsung visual kondisi terkini bagaimana pasca pembakaran yang kemudian dilakukan dan juga yang terjadi di kawasan Taman Sari, Kota Bandung ini. Kita berusaha untuk mendekat karena kita berusaha untuk dekat dengan pihak kepolisian agar kemudian kita merasa aman begitu. Nah, memang betul Diana yang kemudian tadi sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa memang ada satu titik yang menjadi titik pembakaran oleh massa begitu. Kita masih bergerak menuju ke titik tersebut karena memang saat ini sudah berhasil ya Diana dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang kemudian hadir tadi pada pukul mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat malam hari. Oke, nah ini dia. Diana, nampaknya kita belum bisa ya untuk mendekat. Apakah kita mungkin untuk mendekat ke sana untuk melihat titik pembakaran? Sebetulnya ada di seberang sana, Diana. Kita coba melihat lebih dekat lagi. Anda kalau misalkan melihat di sana ada tim pemadam kebakaran. Itu adalah tim pemadam kebakaran yang kemudian tadi sempat melakukan pemadaman dari bangunan yang kemudian sempat terbakar begitu ya. Dan kami masih berusaha untuk melihat ke sana bagaimana kondisi visualnya terkini di titik tersebut begitu. Nah, gambarnya memang cukup gelap, Diana. Oke, kita coba lihat. Karena ini sudah di banyak polisi yang kemudian di sini, kita berusaha untuk melihat lebih dekat ya Diana ya. Baik. Nah ini dia. Ini kondisi terkini dari visual pembakaran yang kemudian dilakukan oleh sejumlah aksi massa. Dan memang masih terus dilakukan pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran. Saat ini total ada 1, 2, 3. Ada 3 mobil pemadam kebakaran yang kemudian terlihat begitu untuk melakukan proses pemadaman dan juga pendinginan dari bangunan yang terbakar. Oke, baik. Oke, Kiki, bangunan apa itu yang terbakar dan apakah bisa saya wawancara dari pemadam? Iya, Diana, bagaimana Diana? gedung apa atau bangunan apa yang terbakar? Kemudian apakah memang posisi itu dekat dengan masyarakat yang melakukan aksi buruh atau memang sebenarnya cukup jauh begitu dari area titik pusat demonstrasi? Ya, ini bangunan yang dibakar adalah merupakan pos polisi. Sementara di atasnya merupakan semacam billboard yang kemudian ada di kawasan Taman Sari begitu. Dan memang di belakangnya merupakan kafe. Beruntung kafenya kalau saya lihat dari jarak jauh masih aman. Sementara di sebelah kanannya merupakan ruko juga dan juga perkantoran yang ada di titik ini begitu. Dan memang tadi apinya cukup tinggi ya, membumbung Diana, karena kalau Anda lihat ini cukup tinggi juga yang kemudian billboard sebesar ini bisa terbakar begitu ya di titik ini begitu. Api sebetulnya saat ini sudah mulai padam, namun saat ini masih dilakukan pendinginan. Bapak dari pihak Damkar boleh digambarkan mungkin sekarang sudah selesai? Dengan Bapak siapa? Mohon Bapak. Izin, saya dengan Pak Iman. Pak Iman sebagai apa? Mau izin Pak? Saya Kepala Bidang Penyelamatan. Oke, ada Pak Iman dari Kepala Bidang Penyelamatan Diskar PB. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bandung. Bapak, kalau tadi dilihat proses pemadaman cukup cepat ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Betul. Jadi pemadaman sudah kita lakukan sebagaimana SOP. Jadi tadi kita mendapat berita ada terjadi pembakaran di pos polisi. Karena di sini penempatan unit pemadam kebakaran ada di 3 lokasi, ya, di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga di Cikapayang, dan ada di gedung Sate begitu. Oke. Kemudian kenapa ini bisa kita lakukan dengan cepat? Karena memang posisi unit damkar kita pun tidak jauh dari lokasi tersebut. Oke, Pak Kabid, boleh digambarkan saat ini proses yang dilakukan apa Pak yang sedang dilakukan, pendinginankah atau seperti apa ini? Ya, ini sebetulnya masih dalam proses penanganan dan pencarian titik-titik api yang dimungkinkan ada penyalaan kembali. Tapi alhamdulillah jika melihat dari kondisi di lapangan sekarang ini sudah mulai terkendali dan tidak ada perambatan kepada
rumah warga demikian. Oke, Pak, di belakang kita merupakan kafe, kemudian juga ada rumah warga dan juga perkantoran. Apakah sudah dipastikan tidak ada titik api di sekitar sini lagi atau bagaimana, Pak? Sejauh ini menurut pengamatan kita dan juga berkoordinasi dengan petugas di lapangan bahwa saat ini api sudah bisa dikendalikan untuk sementara waktu dan tidak ada perambatan ke kiri maupun kanan bangunan. Baik, terima kasih banyak Pak Kabit informasinya. Semoga lancar untuk proses pemadamannya. Oke, Diana, tadi dipastikan bahwa tidak ada api yang kemudian terlihat di titik lain karena memang ini merupakan titik yang krusial juga, merupakan salah satu pusat kota di Kota Bandung juga. Tadi Kabit Penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung memastikan bahwa semua api sudah padam. Saat ini proses pendinginan tengah dilakukan dan dipastikan juga tidak ada titik lain sehingga memang proses pemadaman ini dapat dipastikan akan berjalan dengan lancar. Sementara demikian, Diana. Baik, Kiki, saya ingin Anda mengupdate kembali sebenarnya posisi massa ataupun mereka yang diamankan ataupun dipukul mundur pihak kepolisian begitu ya. Karena kalau dari gambaran visual Anda, artinya pihak kepolisian bergerak maju ke arah Pasteur, artinya mendorong masyarakat ataupun massa yang sekiranya masih berada di sekitar area situ untuk membubarkan diri. Bagaimana situasinya di sana terkini? Ya, situasi saat ini memang lebih kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu lalu ketika awal melaporkan. Kami masih melihat di sini pihak kepolisian masih terus berjaga di titik ini. Kalau ini kan memang lokasinya cukup dekat ya dengan Dago Cikapayang begitu. Ini biasanya aksi demo tuh dilakukan di sana, Diana. Tapi ini mulai dipindahkan oleh masa aksi ini ke titik yang lain, tepatnya di kawasan Taman Sari atau tepat di depan Balubur Town Square atau Baltos begitu ya. Dan sepertinya ini pihak polisian masih menyetop titik ini karena memang kalau dilihat dari arah polisi melakukan pemukulan mundur kepada aksi massa ini berada di titik ini menuju ke Pasteur. Artinya memang diduga atau diprediksi masa aksi yang kemudian tadi melakukan aksi unjuk rasa ini lebih banyak mengarah ke sebelah sana. Meskipun tadi kami melihat memang mereka berlarian ke sejumlah titik atau ke sejumlah arah begitu ya. Dan hingga saat ini mereka masih menunggu di sini di titik ini. Nah, meskipun ada dugaan juga pihak polisi juga berlari ke beberapa arah begitu untuk kemudian melakukan pengamanan dan juga melakukan pengamanan ke sejumlah aksi massa yang kemudian tadi melakukan pembakaran dan juga seterusnya begitu. Okay. Dan kita juga belum bisa mengkonfirmasi lebih jelas. Yang jelas jalur yang mengarah ke Pasteur, jembatan layang Pasupati ini terpaksa harus diblokade sementara oleh pihak polisian sehingga masyarakat pun tidak bisa melakukan akses jalan. Sementara kalau misalkan Anda lihat di sebelah kanan Anda, ini adalah dari arah Pasteur menuju ke bawah. Situasi lalu arus lalu lintasnya terpantau lancar. Memang sedikit agak tersendat begitu bagi Anda yang akan mengarah ke Taman Sari atas, kemudian langsung ke arah Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan memang pihak kepolisian juga selain mengamankan bagaimana aksi unjuk rasa ini dilakukan, mereka juga berusaha untuk melakukan pengamanan situasi arus lalu lintas agar kemudian tidak ada sendatan di titik ini. Yang jelas kalau digambarkan apakah di titik ini sudah aman? Yes, sudah aman. Tetapi kita masih belum tahu di depan bagaimana, karena kami dari media, dari masyarakat pun tidak boleh mendekat ke sana untuk kemudian melakukan peliputan lebih dekat lagi sehingga kami masih menunggu instruksi dari pihak kepolisian pergerakan yang aman untuk kami melakukan pengambilan gambar dan juga peliputan, Diana. Baik, tentu asas keselamatan dan juga keamanan Anda dan juga tim ini menjadi suatu hal yang penting, tetap berada di area yang aman. Kiki dan juga fotojurnalis Indonesia Helmi Suryanegara, nanti kami akan kembali mengupdate informasi bersama Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman. Baik, saya mau melanjutkan diskusi saya bersama juga dengan Bu Nining dan juga Pak Fat. Terima kasih banyak Bu Nining dan juga Pak Fat sudah mau menunggu. Saya mau langsung ke Pak Fat. Pak Fat, mungkin Anda boleh berikan tanggapan terlebih dahulu soal aksi demo buruh yang berujung ricuh. Meskipun kita tidak tahu begitu ya siapa yang memulai kericuhan dan lain sebagainya. Baik Diana, pertama tentu kami menyayangkan ya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh gitu karena saya kira kita tahu dan pahami bersama-sama situasi semacam ini banyak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak gitu ya. Saya kira apa yang terjadi di Jakarta harus dijadikan contoh. Demo berlangsung dengan sangat baik gitu ya dan juga tertib, kemudian diterima dengan baik juga oleh teman-teman legislatif, bisa menyampaikan aspirasinya. Saya kira ini satu display demokrasi yang sangat baik dan
harus menjadi semangat kita bersama karena saya kira semua pihak ingin memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan cita-cita teman-teman buruh ini bisa tercapai segera, terlaksana segera. Tapi memang membutuhkan pekerjaan besar ini membutuhkan kerja keras bersama gitu ya untuk mensinkronkan dan juga untuk menjaga stabilitas dan juga menjaga keseimbangan di semua pihak gitu ya. Pemerintah dalam hal ini berusaha mendengarkan aspirasi semua pihak, kelompok pengusaha, investor, dan juga teman-teman buruh, dan berusaha menjaga kesetimbangan ekosistem investasi, ekosistem bisnis, sehingga semua pihak itu bisa mendapatkan apa yang seharusnya. Tapi pemerintah perlu memastikan bahwa dalam hal ini negara posisinya itu bersama teman-teman buruh, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden hari ini, pagi ini di peringatan May Day di Monas tadi, bahwa keberpihakan negara itu kepada teman-teman buruh, sehingga kalau kita lihat hari ini juga banyak komentar gitu ya dari dunia usaha dan dari dunia investasi bahwa Presiden Indonesia itu terlalu berpihak kepada kepentingan buruh, kepentingan kelompok pekerja, tapi itu yang menjadi semangat dari Bapak Presiden, dan saya mau mengajak semua pihak untuk bersama-sama kita memperjuangkan ini bersama-sama. Saya kira alur atau channel aspirasinya sudah jelas, sudah benar. Kalau mau memperjuangkan perubahan undang-undang, kita sama-sama dorong ke DPR. Kemudian juga di level teknis, di level eksekusi, pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam hal ini ingin memastikan bahwa apa yang menjadi cita-cita buruh bisa terlaksana. Tapi Diana, perlu diketahui bahwa PR besar dari apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh ini kan banyak gitu ya, dan juga tentu saja ini membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya dalam 1,5 tahun terakhir itu sudah melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin untuk mempercepat gitu ya semua hal yang menjadi cita-cita itu. Ya, memang belum semuanya bisa terrealisasi, belum semuanya terlaksana karena yang menjadi keinginan rakyat Indonesia termasuk teman-teman buruh ini kan menyangkut kehidupan yang 360 derajat gitu, 360 degree gitu ya, dari semua aspek dan dimensinya, dari bangun sampai tidur, itu banyak hal yang harus dipastikan bisa lebih baik gitu ya kondisinya ke depan, Oke, dan baik. saya kira kita kerja keras untuk itu. Pak Fat, salah satu hal yang tadi disinggung oleh Bu Nining sebelum kita ada jeda sedikit tadi, ini adalah soal bagaimana sebenarnya ada konsen dari Bapak Presiden ini soal PHK. Disebut ada Satgas PHK, kemudian di tahun ini juga ada Kepresnya begitu soal Satgas mitigasi PHK. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya Satgas mitigasi PHK ini kita bekerja seperti apa? Apakah setiap aduan nanti akan bisa ditangani oleh Satgas ini, kemudian Satgas ini nanti di bawah kendali ataupun kementerian mana, atau seperti apa sih sebenarnya Satgas ini nanti akan bekerja, Pak Fat? Kita perlu kembali ke fondasi berpikirnya, ke landasan berpikirnya ya Diana. Jadi ya Bapak Presiden tuh selalu berkali-kali menyampaikan kepada seluruh jajarannya bahwa kepentingan rakyat itu harus dijunjung tinggi. Ya. Saya kira ini kalau kita lihat sama semangatnya dengan percepatan penetapan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya Diana. Jadi kan ini sektor informal yang sangat rawan untuk dieksploitasi, untuk mendapatkan kekerasan, bahkan proses pemutusan pemenuhan hak-hak dan pemutusan kerjanya pun kadang-kadang tuh terjadi secara tidak adil. Nah, dengan adanya undang-undang PPRT ini saya kira pemerintah negara ingin melindungi itu. Nah, sama soal mitigasi atau juga perlindungan dalam hal PHK. pemutusan PHK ini. Saya kira semangatnya sama, jangan sampai ada kesewenang-wenangan gitu ya dari dunia usaha, dari para pengusaha, dari perusahaan-perusahaan kepada kaum buruh, sehingga perusahaan ini banyak kan yang bermain dengan aturan gitu ya, misalnya di kontrak atau di PKWT-kan dan lain sebagainya, sehingga hak-hak kaum buruh itu tidak terpenuhi dengan baik. Nah, saya kira nanti undang-undang ini atau Satgas ini juga akan
mengarah ke arah sana supaya tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh dunia usaha kepada teman-teman buruh. Saya kira Oke. semangat itu yang harus kita kawal bersama. Tentu implementasinya itu melibatkan kementerian terkait gitu ya nanti, dan juga pasti teman-teman buruh dari serikat buruh, dari konfederasi buruh, dari sekber akan dilibatkan untuk memastikan bahwa Satgas Perlindungan PHK ini akan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan. Begitu Oke, Diana. baik. Terakhir saya mau lempar ke Bu Nining. Bu Nining, ini ada Satgas Mitigasi PHK, seberapa optimis Anda Satgas ini bisa membantu teman-teman buruh perihal PHK? Karena ini tentu kalau masalah PHK, seperti yang Anda sampaikan, korban ini pasti buruh begitu ya. Anda cukup optimis Satgas ini akan berjalan dengan lancar dan juga menekan kerugian dari teman-teman buruh? Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin menyampaikan hari ini terjadi insiden. Insidennya apa gitu ya? Ini yang tidak pernah dikehendaki oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia. Padahal pemerintah dan para pengurus negeri ini sudah tahu bahwa 1 Mei itu akan turun ke jalan memberikan kritikan protesnya terhadap pengurus negeri. Tadi keberangkatan kawan-kawan Kasbi di Cianjur juga di tengah jalan dicegat oleh aparat. Jadi cukup terjadi agak bersih tegang. Terus kemudian di DPR tadi, walaupun dikatakan aksi damai, tapi faktanya tidak ada terjadi apa-apa, juga ada terjadi penangkapan terhadap masyarakat sipil yang sampai hari ini belum tahu berapa orang dan kemudian didampingi oleh tim TAUD di Polda Metro Jaya. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika rakyat turun ke jalan menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, tidak usah dihadapi dengan hal-hal yang kemudian selalu seolah-olah kalau rakyat turun ke jalan ini mencekam gitu ya, seolah ini merusak. Kita tidak pernah ada niat sedikit pun untuk merusak bangsa ini, tapi justru kita ingin bentuk kecintaan kita agar pengurus negeri ini mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia, melahirkan bagaimana perlindungan, bagaimana memastikan ruang aman bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, juga bagaimana tentang persoalan peningkatan kesejahteraan dan ruang kebebasan berdemokrasi. Ini apalagi yang tidak pernah untuk merenungkan. Tapi faktanya gesekan itu terjadi kan gitu. Nah, ini harus menjadi catatan serius pengurus negeri ini, hentikanlah tendensi negatif terhadap rakyat yang mengkritik kekuasaan. Ya gitu. Yang selanjutnya adalah ketika bicara Satgas, tahun yang lalu Presiden sudah menyampaikan dan kita belum tahu bagaimana implementasi dan kemudian ke depan dan seperti apa peran masyarakat sipil termasuk serikat-serikat buruh gitu ya gitu. Karena problem mendasar hari ini ketidakmampuan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan bagaimana pendapatan rakyat ini lebih bermartabat dan manusiawi gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana keadilan, ini belum kita rasakan. Kenapa? Sebab ini terus disuarakan oleh rakyat. Jadi kami ingin sampaikan dalam momentum ini, bebaskanlah rakyat yang turun ke jalan tanpa sebab tadi aksi damai dan mereka ada masyarakat sipil ditangkap gitu ya gitu. Nah ini untuk segera dibebaskan. Jangan memberikan hari ini tendensi justru aparat yang kemudian yang seharusnya melindungi, mengayomi, membuat pertahanan negara, kemudian selalu dihadapkan dengan kita sama sekali tidak ingin berhadapan hal itu. Ini bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan rakyat Indonesia agar kita tidak dijajah, agar kita tidak dieksploitasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jadi yang disebut dengan perlindungan, rasa keadilan, ruang aman gitu ya, peningkatan kesejahteraan itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita bisa lihat cek satu rumah berapa sih orang yang bekerja dan kemudian dengan kebutuhan yang semakin tinggi yang mahal, upah yang semakin rendah, ini justru membuat lubang kemiskinan yang semakin dalam dan krisis ini akan terus terjadi. Nah, kalau kemudian krisis ini tidak kita kehendaki, gejolak sosial yang kita kehendaki, ya berjalanlah di apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara, itu yang kehendaki rakyat. Rakyat tidak minta persoalan uang negara ini untuk diberikan. Kalau negara mampu menciptakan lapangan pekerjaan, upah yang layak, negara tidak butuh subsidi. Oke,
Baik, tadi ada beberapa poin dari Bu Nining. Yang pertama, teman-teman buruh yang sekiranya ditangkap begitu ya, ini diminta untuk dibebaskan. Dan tentu kita tahu bahwa perayaan Hari Buruh ini adalah rutinitas setiap tahun. Bagaimana buruh bisa bersuara dan kita harapkan ditangani dengan lancar, baik, tanpa ada kekerasan di situ. Dan tentu yang kedua, kita harapkan Satgas Mitigasi PHK ataupun beberapa kado presiden kepada teman-teman buruh bisa dijadikan realitas begitu dan menyentuh kehidupan buruh sehingga buruh sejahtera bisa terwujud. Karena pemerintah mengeluarkan Kepmen tentang outsourcing. Nah, negara Baik. tidak melegitimasi beberapa bagian itu, kemudian beberapa sektor kemudian diperbolehkan outsourcing gitu ya gitu. Kita tidak boleh mendistribusi masyarakat di sektor transportasi, di cleaning service, di driver, itu nggak berkeadilan karena seluruh rakyat Indonesia adalah harus dilindungi, harus mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak, hidup yang layak, dan ruang aman bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesehatan. Baik, masih ada beberapa pekerjaan rumah, Pak Fat, dan mungkin teman-teman di Bakom dan juga tentunya para pembantu presiden dalam hal kementerian ini punya pekerja rumah yang tentu jadi pekerja rumah bersama. Satu persatu akan dibahas, entah itu di parlemen ataupun dari beberapa peraturan-peraturan tambahan. Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Deputi 1 Badan Komunikasi atau Bakom RI, ada Pak Fat Pahdepi, dan juga ada Koordinator Dewan Buruh Nasional Kasbi, Nining Elitos. Selamat malam, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Selamat malam, terima kasih.